Jadi santet Pring Sedapur itu termasuk salah satu santet dengan ilmu tinggi, Mbak. Di Jawa Timur, khususnya di Tanah Jawa. Santet ini dulu terkenal itu di daerah Tulungagung. Ada 2 santet dengan kekuatan yang dahsyat. Itu namanya santet Brojo sama santet Pring Sedapur. Di mana santet Brojo itu yang diserang 1 orang saja. Jadi kalau misalkan saya dukunnya, saya ingin menuju siapa, itu langsung kena pada orangnya. Tapi kalau Pring Sedapur itu dia sampai 12 turunan. Nah, jadi sampai 12 keturunan, dan itu hanya keturunannya saja, tidak bisa diambil dari yang lain-lainnya. Berarti ciri yang paling khas adalah sampai mengambil 12 keturunan. 12 keturunan. Selamat malam pemirsa semuanya, perkenalkan saya Mbok ya. Saya adalah pelaku seni khususnya di Kediri dan sekitarnya. Senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan pemirsa semuanya. Baik Mbok ya, ini kan juga baru pertama kali kami mendengar istilah santet Pring Sedapur ya. Ya. Itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Iya, jadi santet Pring Sedapur itu termasuk salah satu santet dengan ilmu tinggi, Mbak. Di Jawa Timur, khususnya di Tanah Jawa. Santet ini dulu terkenal itu di daerah Tulungagung. Ada 2 santet dengan kekuatan yang dahsyat. Itu namanya santet Brojo sama santet Pring Sedapur. Di mana santet Brojo itu yang diserang 1 orang saja. Jadi kalau misalkan saya dukunnya, saya ingin menuju siapa, itu langsung kena pada orangnya. Tapi kalau Pring Sedapur itu dia sampai 12 turunan. Nah, jadi sampai 12 keturunan, dan itu hanya keturunannya saja, tidak bisa diambil dari yang lain-lainnya. Berarti ciri yang paling khas adalah sampai mengambil 12 keturunan. 12 keturunan. Jadi kalau misalkan sebuah keluarga ada sebuah perjanjian ya, yang namanya santet Pring Sedapur ini juga tidak bisa dilakukan hanya sembarang dukun, hanya dengan orang-orang yang berilmu tinggi yang mampu. Jadi sekarang itu hampir tidak ada, karena persyaratan untuk melakukan ini sangat-sangat berat. Tidak semua dukun atau orang sakti atau orang yang memiliki kemampuan gaib dan lain sebagainya itu bisa melakukan. Hanya orang-orang tertentu dengan kekuatan khusus, dengan ritual khusus yang bisa melakukan ini. Karena persyaratannya sangat berat untuk Pring Sedapur itu. Kalau ciri-ciri santetnya sendiri seperti apa? Yang diserang adalah keluarga. Jadi biasanya kondisi rumah tangga orang yang kena Pring Sedapur itu seringkali terjadi pertengkaran. Hawa rumah panas, anak sering sakit, rezeki kadang sulit, tiba-tiba dapat rezeki langsung habis. Terjadi gangguan-gangguan seperti rumah kadang-kadang bau bangkai, kadang-kadang ada bisikan-bisikan halus, suara aura-aura yang gelap, aura-aura yang mencekam. Orang awam datang gitu sudah bisa merasakan ada sesuatu yang tidak enak. Rumah itu terasa panas, hawanya pengap. Sering terjadi hal-hal yang di luar nalar. Begitu, itu biasanya sering terlihat. Dan itu terus berkesinambungan. Tidak hanya pada orang yang melakukan saja yang dituju. Misalkan seseorang yang si A itu dia punya niat Pring Sedapur, marah, pegel, punya sakit hati kepada si B. Dia melakukan Pring Sedapur, melakukan santet itu. Dan yang si B ini tadi misalkan sudah kena, maka biasanya terus akan berlangsung kepada terus 12 keturunannya itu. Dan itu dipilih.
Baru ketika dalam keturunannya itu dia tidak mendapatkan yang diinginkan, maka dia akan berlanjut pada keturunan berikutnya. Cucunya, cicitnya, uker-ukernya, warengnya, canggahnya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kedahsyatannya itu luar biasa. Makanya santet ini sangat-sangat berbahaya. Dan hampir sekarang itu tidak ada yang berani melakukan. Karena pertanggungjawabannya juga sangat berat. Dan sangat mengerikan. Biasanya tujuan mereka memakai santet jenis ini itu Sakit hati. sakit hati. Yang lebih utama adalah sakit hati. Entah itu karena perebutan warisan. Entah itu sebuah percintaan. Yang lebih sering adalah hubungan asmara dan harta. Itu yang menjadi dasar Pringsedapur. Kalau untuk jabatan tidak. Rata-rata lebih banyak itu pada sakit hati karena harta dan juga cinta. Biasanya itu yang selalu mendasari. Berarti Mbok dia apakah pernah ada case mengalami atau melihat langsung kejadian ataukah menangani? Ya, jadi ceritanya itu beberapa puluh tahun yang lalu. Itu ada sebuah keluarga yang kelihatannya juga harmonis, termasuk dari keluarga berdarah biru juga gitu. Jadi begitu masuk dalam keluarga itu, ternyata keluarga itu sudah memiliki santet. Dia sudah mengalami itu dan itu sudah dialami keturunan ketiga. Jadi kalau turunan ketiga itu berarti sudah ke cucu cicit. Nah itu. Yang terjadi apa? Jadi sebelum mereka itu menikah ketika masih remaja, itu dia akan disukseskan seperti benar-benar kilat. Entah itu dari sebuah pekerjaannya, entah dari sebuah pendidikan anak-anaknya, entah dari mananya dulu. Baru setelah itu pada masa di usia yang diinginkan, yang dijadikan tumbal oleh dukunnya itu tadi, maka dia diambil dengan tiba-tiba. Biasanya umur berapa yang paling diinginkan? Mulai 17 ke atas, rata-rata. Dan ketika waktu bunga mekar-mekarnya mereka akan diambil. Jadi pada saat itu anak pertama itu dia berusia 29 mau ke 30. Jadi dia itu setiap didekati perempuan tidak jadi. Sudah mau bertunangan batal. Hingga pada akhirnya pada usia 29 mencapai puncaknya itu dia sakit parah, pada sebelumnya tidak terdeteksi sakit apapun. Kemudian dia meninggal. Meninggalnya juga tidak wajar. Jadi begitu akan dimandikan jenazahnya, jenazah itu sudah berubah. Berubah seperti apa? Berubah dari baunya, dari cahayanya. Kalau orang meninggal secara normal itu kan pasti terlihat biasa, jadi mungkin pucat-pucat biasa, tapi ini tidak. Jadi ada bagian-bagian itu seperti yang sudah hilang. Ada lebam-lebam yang tidak bisa dilihat secara langsung oleh orang-orang tertentu. Dan aromanya itu dia sudah anyir. Karena apa? Karena darahnya sudah diambil terlebih dulu. Itu. Jarak kemudian beberapa tahun berikutnya terjadi lagi. Begitu anaknya usia menginjak ke 19. Ketika mengikuti satu ujian kedinasan. Dengan tiba-tiba dia juga meninggal tanpa sebab. Sempat dinyatakan hilang beberapa hari. Padahal dia tidak kemana-mana. Namun begitu ditemukan, ternyata sudah menjadi mayat. Dan dalam keadaan yang sama. Begitu. Kemudian beberapa tahun berikutnya, karena ini merasa anaknya lagi
harus memutus. Bagaimana cara memutuskannya? Katanya ada sosok orang pintar yang harus menikah. Melangkahi dulu kakaknya, harus berani melangkahi dulu kakaknya. Dia nekat melakukan itu. Tapi ketika dia sudah menjadi garis tumbal, yang terjadi apa? Yang terjadi juga tetap. Dia menumbalkan, walaupun si Arang ini sendiri tidak melakukan tumbal atau menumbalkan anaknya atau istrinya. Dia berusaha menghalau, tapi kalau orang ini sudah digariskan maka dia akan tetap menjadi tumbal. Dan pernah oleh keluarganya ini dialihkan supaya anak ini tidak dijadikan tumbal. Dialihkan istrinya kepada istrinya untuk menggantikan anak tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dari orang-orang pintar itu kembali mereka mencoba membalikkan supaya tumbal ini beralih, yang terjadi adalah 40 hari setelahnya kembali. Jadi ilmunya balik. Dia ingin menggantikan istrinya sebagai tumbal oleh keluarganya, tapi kembali pada orang yang ditumbalkan itu sendiri, tanpa sebab. Berarti memang benar-benar sulit untuk dialihkan. Tidak bisa. Dan itu harus 12 keturunan. Namun bisa dicegah sebenarnya. Jadi tidak ada sebuah masalah itu tanpa sebuah jawaban atau sebuah solusi, itu tidak. Semuanya pasti ada solusinya. Bagaimana solusinya? Tergantung dari kekuatan orang itu sendiri. Keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memutuskan rantai daripada santet tersebut. Kalau orang itu adalah orang yang sangat teguh, imannya kuat, insya Allah dengan melakukan ruqyah sesering mungkin, dengan ikhtiar, dengan sholat, dengan membaca doa-doa penangkal setan, insya Allah dia bisa paling tidak mengurangi atau menjauhkan dari santet bring sedapur itu. Dari yang pernah Mu'ya lihat, apakah ada yang sudah berhasil untuk memutus? Setidaknya itu sudah terlihat. Jadi dalam 10 tahun, hampir 12 tahun terakhir, ini kondisi keluarga tersebut dalam keadaan aman. Sampai saat ini masih dalam keadaan aman. Termasuk anak-anaknya? Termasuk anak-anaknya dan cucu-cucunya. Bisa melewati masa tragis itu. Walaupun di situ masih tetap ada sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jadi anaknya sering sakit, kemudian rezeki yang pasang surut, pertikaian dengan suami dari anak-anaknya atau istri dari anak-anaknya itu masih tetap berlanjut, walaupun tidak sampai memakan nyawa daripada anak-anaknya, itu masih terjadi. Setidaknya dengan ikhtiar, dengan keyakinan kepada Allah, memperkuat iman, dengan ruqyah membersihkan diri, itu bisa dicegah, bisa ditanggulangi dengan seperti itu, walaupun tidak 100%. Untuk bisa mendapatkan santet ini, seperti apa ritualnya yang mereka lakukan? Itu berat, Mbak. Nanti saya ngomong di sini, kira saya dukun. Terus ada yang ikut-ikut mempraktekkan, ini yang bahaya. Soalnya tidak sembarangan. Ini satu ilmu yang sangat-sangat berbahaya. Walaupun tahu itu sangat berbahaya, karena tidak hanya puasa tok, banyak hal yang harus dilakoni. Dan ini benar-benar orang yang pokoknya wis luar biasa pokoknya. Dia baik dari tirakatnya, dari ilmunya, ini dari sisi ilmu putih, ilmu gelap, ini orangnya bisa menguasai. Jadi tidak hanya ilmu hitam saja yang dia kuasai untuk bisa melakukan ini, tapi keduanya dia bisa berjalan bersama. Ini makanya saya bilang di awal, ini satu yang sangat dahsyat, luar biasa.
Tidak semuanya bisa melakukan ini. Karena kalau orang tersebut yang melakukan santet tersebut, misalkan saya dukunnya, saya yang melakukannya, santet ini, pring sedapur ini, kalau tidak bisa tuntas, maka dia akan kembali kepada saya. Itu. Kepada yang melakukannya, iya. Jadi orang yang meminta dan dukun yang melakukannya. Itu karena totohannya adalah nyawa sendiri. Itu bisa berbalik pada orang yang meminta akan memakan dari keluarga-keluarga mereka sendiri. Nah. Begitu. Jadi benar-benar ini sangat dahsyat dan hanya orang-orang yang berkekuatan tertentu yang bisa melakukannya. Bentuk gangguan santet dari generasi pertama ke berikut-berikutnya apakah selalu sama atau ada yang berbeda? Berbeda-beda. Ada yang terkena gangguan mental, ada yang terkena gangguan kesehatan, ada juga yang diganggu dengan kemampuan fisiknya, dari keluarganya, rumah tangganya. Kalau yang sudah berumah tangga, bisa juga dari rezekinya. Dari gangguan mental seperti apa? Kadang-kadang ada dari keluarganya itu yang mengalami seperti halusinasi. Padahal sebenarnya itu bukan halusinasi. Itu adalah penampakan dari makhluk-makhluk yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Yang memang betul-betul mengganggu. Kenapa? Karena dia akan dijadikan tumbal nantinya. Dia yang akan dipersembahkan. Makanya orang yang melihatnya ini Datuk Suloyo ini kurang ini. Sebenarnya tidak. Karena memang dia adalah yang sudah diincar daripada makhluk-makhluk yang akan membawa dia nanti. Berarti rata-rata usia yang ditumbalkan ini pada akhirnya meninggal di usia berapa? Di atas 17. Rata-rata di atas 17. Karena di saat itu dia sudah mekar, sudah siap. Kalaupun nanti di alamnya sana, dia disuruh bekerja, dia sudah siap. Jadi bukan lagi untuk anak-anak. Ini yang sering, kalau anak-anak itu biasanya yang sering terjadi dan yang saya lihat dari mata kepala sendiri, mereka hanya dijadikan diganggu dari kesehatannya, dari gangguan fisiknya, dari otaknya, seperti itu. Yang sering berhalusinasi, sekolah kurang pinter lah, agak carane wong Jawa iki rodok mendu. Nah, seperti itu. Sampai saat ini yang saya alami masih stuck di situ. Jadi yang garis keturunan aslinya itu yang masih mengalami pergolakan. Jadi ada di antaranya anak-anaknya yang aginya di bawah rata-rata, yang seperti itu. Ada yang dia memiliki kekurangan, yang sakit-sakitan. Pada secara dia lahirnya normal, dari diagnosa dokter dia juga baik-baik saja, tidak ada penyakit, dari medis tidak ada penyakit, tetapi dia sering sakit, badannya terus berkeringat, badannya lemes, itu. Tapi kalau untuk kematian sampai berapa tahun ya ini? 15 tahun ini tidak ada kematian. Tapi di awal-awal saya masuk di keluarga itu mulai dari kakak pertama, kakak keempat, kemudian bapaknya nyerah, akhirnya bapaknya mau nutup tetapi tidak bisa, bapaknya kemudian jadi 2 tahun 1000 hari kakak keempat meninggal. Kemudian yang mau masuk polisi itu, terus habis itu kakak yang pertama menyusul 40 harinya bapaknya menyusul 40 harinya. Terus kemudian habis itu adik yang kembar itu masuk usia 17. Itu juga mati secara tiba-tiba. Terus yang terakhir itu menikah, namun sempat aman, dikembalikan, dicarikan ganti, tetapi kembali lagi, pada akhirnya kembali lagi. Itu sempat redam, tidak ada gejolak kematian itu kurang lebih sekitar 7 tahun.
itu tidak ada kematian. Sekitar 7 tahun itu aman. Kemudian terjadi pergolakan lagi karena mungkin batas perjanjiannya atau gimana saya tidak tahu. Terus kemudian kembali lagi itu. Berarti total tumbal nyawanya jadi berapa? Sudah 7. Sudah 7. Di generasi ketiga dan keempat. Sudah 7 yang sudah meninggal. Sampai saat ini alhamdulillah setelah 15 tahun ini kondisinya masih aman, tidak ada kematian. Cuman ya dari keluarganya itu gangguannya masih tetap ada. Jadi ada anaknya yang sakit tapi tidak bisa dideteksi medis. Ada yang cucunya ada yang IQ-nya kurang. Kalau orang Jawa bilangnya tadi mendu seperti itu. Rezekinya yang pasang surut seperti itu.